Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina Nasution, dan NIM 0805-118-212-6016 dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan memaparkan kembali mengenai materi yang telah diberikan pada praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari pada minggu lalu dengan tema ZPPI atau Zona Potensi Penangkapan Ikan. Yang mana ZPPI itu sendiri merupakan salah satu cara untuk menentukan titik potensi sumber daya ikan dengan menggunakan parameter SPL dan juga klorofil A. Klorofil A, yang dimana menggunakan data citra Aquamodis yang didownload dari website Ocean Color. Nah, untuk sebelum mulai ke pengolahan data itu ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh asisten pada minggu lalu, yaitu yang pertama ada kenapa menggunakan produk standar pada saat pengunduhan data. Hal ini karena produk standar ini tuh sudah banyak digunakan dan juga sudah lebih banyak dikenal di mata sains. Jadi sudah banyak digunakan, jadi menggunakan yang standar. Kemudian untuk kenapa menggunakan citra Aquamodis yang ini, karena citra Aquamodis sendiri memiliki orbit selaras sinar matahari. Data yang digunakan yaitu kutub nir dan juga polar. Mengorbit selama 2 hari dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi, memiliki 3 resolusi yaitu 250 meter, 500 meter, dan juga 1000 meter. Untuk akomodasi ini sendiri juga terhubung dengan darat dan laut, jadi lebih banyak digunakan. Kemudian, mengapa menggunakan parameter klorofil A dan SPL? Karena klorofil A ini sendiri merupakan parameter untuk mengetahui kondisi dari perairan itu mengandung suatu nutrisi yang tinggi atau tidak. Jadi apabila suatu perairan itu mengandung klorofil A yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa daerah tersebut akan menjadi tempat ikan berkumpul, terutama ikan pelagis. Dan juga untuk SPL sendiri merupakan suhu permukaan laut, yang dimana untuk mengetahui keadaan kondisi suhu yang ada di bawah laut. Kemudian untuk apa itu temperatur? Temperatur itu sendiri merupakan sistem termodinamis cairan karena aktivitas molekul dan juga atom. Dengan rataan di lautan, temperatur itu 27 derajat Celcius. Kemudian kenapa saat pengunduhan data di Ocean Colors itu menggunakan level 3 browser? Hal ini karena level 3 browser ini periode waktunya itu lebih lama, lebih banyak salah alami yang dimana disebabkan oleh cahaya redup, awan, dan juga matahari atau lain sebagainya. Kemudian periode yang digunakan itu kenapa per bulan? Hal ini karena periode per bulan itu sudah mencakup hari dan juga musim yang dilalui pada bulan tersebut. Jadi lebih baik digunakan yang per bulan daripada yang per hari gitu. Daripada yang daily. Kemudian untuk resolusinya itu 4 km. Hal ini dikarenakan 4 km itu sudah mencakup daerah yang akan kita kaji. Sudah cukup untuk mencakup. Apabila menggunakan 9 km itu, biasanya akan hasilnya itu tidak HD, kemudian cakupannya itu terlalu luas. Kemudian, apa itu SST? SST itu merupakan si surface temperature, di mana suhu perairan itu berjarak dekat dengan suhu permukaan laut. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa menggunakan klorofil A dan SPL? Seperti sudah dijelaskan tadi, apabila suatu perairan mengandung klorofil A yang tinggi, maka di sana akan menjadi tempat berkumpulnya ikan, termasuknya ikan pelagis, karena merupakan daerah yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Dan juga SPL itu untuk mengetahui suhu permukaan laut, di mana apabila suhu itu hangat, maka akan banyak ikan yang berkumpul di sana. Kemudian kenapa saat musim barat tangkapan lebih banyak? Hal ini karena pada saat musim barat itu merupakan musim puncak dari mana tangkapan ikan itu, di mana ikan itu baru selesai pemijahan dan juga gelombang tenang. Jadi pasti dapat dipastikan bahwa ikan banyak di musim tersebut. Kemudian yang terakhir itu mengapa harus dilakukan koreksi NaN. Nah, itu merupakan bentuk angka numerik. Jadi apabila dalam melakukan pengolahan data ini tidak dikoreksi NaN terlebih dahulu di Excel, nanti saat diinput ke ArcGIS itu akan terjadi kesalahan. Kemudian kita lanjut ke pengunduhan data. Kita buka langsung websitenya, ini Ocean Color, kita buka terlebih dahulu, terus kita langsung aja ke data. Di data ini kita pilih yang level 3 browser. Kita tunggu dulu. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, produk statusnya itu standar, instrumennya Aquamodis, kemudian produknya itu, yang pertama kita download juga dulu yang klorofil A. Sini pilih yang ini, periodenya itu kita ganti jadi yang monthly. Kemudian resolusinya 4 km. Nah, untuk di sini itu kita ganti, jadi di sini saya pilih yang tahun 2020. Kemudian bulan itu Juli. Bulan dimana kita itu
milihnya itu kalau bisa yang musim puncak, yang dimana bulan April sampai dengan Agustus. Jadi pilihnya, saya di sini pilih yang Juli tanggal 1. Kemudian berarti end date-nya itu 2020 tanggal 31 Juli. Oke, salah. Nah, udah kayak gini, kita langsung aja ekstrak or download. Oke, nah, kita salah. Ini ada kesalahan, ini kita ganti dulu. Jadi Juli. Udah gini kan, kita ekstrak or download L3 data. Kemudian, di bagian type ini kita checklist semua. Kayak gini. Kemudian udah tinggal kita download. Nah, di bagian yang nomor 2 ini, kita copy aja. Kayak gini. Klik kanan, kemudian go to. Nah, ini kan karena udah login di websitenya itu nanti tinggal langsung ke download sendiri. Nah, kayak gini. Kemudian udah dari yang ini, kita download juga yang SPL. Sama caranya, cuman di bagian produknya ini, kita ganti yang SST. Ini, sea surface temperature. Udah tinggal kita download. Sama caranya, kita salin yang ini. Ini, klik kanan, go to. Nah, udah kan, udah ke download gini. Karena sebelumnya saya udah download dulu, jadi datanya itu udah ada. Jadi kita tinggal masukin aja ke SIDAS. Datanya itu sama 2020 di bulan Juli juga. Jadi karena nunggu itu lama, jadi kita download yang ini dulu. Kita masukin yang ini aja. Masukin yang chlorophyll dulu. Kemudian kita masukin juga yang SST. Kemudian open. Nah, udah gini kan, kita klik raster. Gini. Kita klik 2 kali. Kita tunggu dulu. Nah, ini kan tampilan gini. Kita tinggal ke view. Atau Windows, Color Manager. Kemudian set tambahan data. Nah, tampilannya kan bakal kayak gini. Itu berlaku juga buat yang SSD. Karena ini kan sulit kan, tapi sebelum itu kita ke Windows dulu, kita buat, jadi lainnya tuh gini nah, jadi biar lebih mudah. Kemudian kita pilih yang ini, world map, kemudian ini juga kita world map. Udah tampilan gitu, kita biar geraknya ini barengan, ini kan agak sulit karena panahnya cuma satu. Kita buat panahnya itu jadi 2, terus kita klik kunci, nah pas digerakin tuh berbarengan. Jadi di sini saya akan, kita selanjutnya itu nge-rectangle, kita zoom terlebih dahulu ke Indonesia, gini. Nah, udah gini kan, terus kita bangun rectangle di bagian ini. Ini tuh merupakan salah satu wilayah di daerah Makassar. Ini merupakan daerah Makassar. Kita rectangle gini, kemudian ini juga sama. Udah kan, udah gini, terus kita ke geometry. Kita klik kanan, kita ke export map pixel. Ini kita checklist semua. Water file. Kemudian tinggal kita save aja. Kita save-nya itu di C, di praktikum. Nah, kita ganti namanya. Jadi, CHL underscore 2020. Udah gini aja. Save. Kemudian sama juga buat yang SSD-nya SPL. Kita klik kanan, export map pixel. Nah, di sini kita ganti jadi geometri. Udah tinggal di OK. Sama, ini kita checklist semua. Word to file. Nah, ini kita ganti namanya SPL underscore 2020. Udah, tinggal di set. Udah gitu, kita keluar aja. Ini udah selesai pakai sidasnya. Kita langsung aja kita buka dulu file yang tadi. Kita buka layar 2. Gini. Terus kita masukin Excel. Udah gini kan, kita input aja datanya.
masukin ke sini. Buat kita koreksi none. Udah kan, udah gini. Ini bagian ini kita hapus semua. Ini gini. Klik kanan, terus delete. Oke. Ini juga sama, kita delete. Ini delete. Kita cuma butuh longitude, latitude, sama SST. Kemudian delete. Nah, di sini kita klik yang ini. Terus kita ke search ini, kita pilih filter. Bakal muncul tanda kayak gini. Terus kita search di sini none. Udah ke checklist, kemudian oke. Nah, setelah itu ini tinggal kita hapus saja. Sampai bawah. Nah, sampai bawah gini. Ini kan. Ini salah. Kecuali tulisan yang itu, kemudian delete row. Udah deh. Nah, jadinya kan tampilannya kosong kayak gini kan. Itu bisa kita munculin lagi, klik ini, terus kita save all. Kemudian oke. Nah, udah. Ini tinggal kita save aja. Ini. Yes. Kita keluar aja dari yang ini, kita save. Yes. Nah, kemudian kita lakuin hal yang sama juga buat yang chlorophyll. Kita klik kanan, kita delete, kemudian oke. Di bagian ini kita hapus juga pixel sama ininya, klik kanan, delete. Di chlorophyll A kita ke sort and filter, kemudian kita filter, ada muncul kayak gini, terus kita search. Nah, kemudian oke, karena udah di checklist, kemudian tinggal kita delete juga sama sampai semuanya ke bawah. Nah, udah gini kan, tinggal kita klik kanan, delete row. Oke, sama halnya, munculnya juga sama dari sini. Kita select all, kemudian oke. Udah tinggal kita keluar, kita save. Guys, udah kan, udah pakai Excel-nya, langsung aja kita ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS itu pertama kita add data, bisa dari sini, bisa juga dari file ini. Kita add data, kita tambahin data yang SHP dulu. Kita add data SHP, IDKBU, kemudian kita add. Di sini tinggal kita zoom aja bagian yang kita buat tadi. Sini kan. Kemudian kita ke file lagi, kita add XY data. Bebas mau nambahin yang mana duluan. Jadi ini saya pakai nambahin duluan yang PHL, kemudian kita add. Di bagian non ini kita ganti color VA, ini yang itu latitude, kemudian koordinat sistemnya itu WGS 1984. Oke, udah kayak gini, kita add juga yang SPL. Kita add data, add XC data, dan di sini tambahin SPL add. Nah, di bagian ini kita ganti jadi SST. Kemudian WGS-nya sama, koordinat sistemnya, kemudian oke. Nah, ini kan nggak kelihatan kan? Nah, jadi tinggal kita rectangle aja. Bagian ini. Sampai bagian sini. Kita rapiin dulu. Ini gini. Udah kan, udah gini. Terus kita ke... Oh, ini belum rapi.
Begitu kita ke layers, kita klik kanan, kita convert graphic to pictures. Kemudian di sini kita ganti jadi ini kamu, kemudian ini kita ganti jadi daerah kajian. Ini udah tinggal oke aja. Yes. Udah kan? Terus kita ke art toolbox. Ini kita bilang dulu. Kita ke analysis tools, kita ke overlay, kemudian kita pilih yang erase. Nah, di bagian ini, yang bagian input ini kita tambahin daerah kajian. Di input features-nya, kemudian di erase ini kita tambahin yang ini kabuk. Nah, untuk ininya kita ubah. Sini kita ubah jadi area kajian. Ini kan, kemudian udah tinggal oke aja. Oke, sebelum itu harusnya ini di-delete dulu tadi. Di-delete. Nah, gini kan jadinya. Nah, udah kan berubah area kajiannya itu kita ganti aja warnanya jadi biru. Biar beda warnanya. Begini kan, sekarang kita ke geostatistical interpolation, kemudian kita ke IDW. Di IDW ini kita input features-nya itu yang eh, bebas SPL dulu. Kemudian ini kita ganti SST, kemudian kita ke environment, kita ke processing extend, kemudian ini kita ganti area kajian. Udah gitu kita ke bawah, kita ke raster analisis. Di raster ini kita ganti bagian max ini jadi area kajian juga. Kemudian oke. Kemudian outputnya itu, nah di bagian output ini kita ganti namanya jadi IDW, IDW underscore SST aja. Kemudian kita tinggal save, kemudian oke. Kita tunggu dulu. Tuh kalau berhasil itu bakal kayak gini hasilnya. Nah, ini artinya berhasil idenya. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga buat yang chlorophyll A. Kita masukin oke salah. Sorry if ya masukin ini, kemudian yang ini pilih yang chlorophyll A, kemudian environment sama cara yang kayak tadi, processing, default kita ganti area kajian. Ke raster dan ganti mas ini kita masukin NCHL area kajian. Kemudian udah oke. Ini output rasternya juga kita satuin sama yang tadi. Kita ganti namanya jadi IDW underscore CHL aja. Oke, tinggal kita, oke. Tunggu dulu sampai berhasil. Nah, ini udah muncul, udah berhasil IDW-nya. Kemudian kita tinggal ke facial analysis tool, kemudian kita ke surface. Di surface ini kita pilih yang contour, kemudian kita pilih yang ini, kita masukin yang SSD dulu, bebas sih. Kita ganti namanya jadi contour underscore SSD aja. Nah, buat contour intervalnya itu 0,5, kemudian buat base counternya itu 32. 32. Kemudian udah tinggal oke aja. Nah, udah gitu, kita lakuin hal yang sama juga buat yang chlorophyll A. CHL. Bedanya itu di sini sama 0,5. Nah, di bagian ini itu kita ganti jadi 0,2. Udah kan, tinggal. Oke. Nah, kan udah muncul gini kan.
Terus habis itu kita ke editor. Kita start edit, kemudian kita pilih yang kontur CHL, bebas, kemudian kita oke, kemudian di kontur CHL itu kita klik kanan, kita open attribute table, kemudian kita ke table option, select by attribute, kemudian kita pilih ke rumusnya itu kontur lebih besar dari, karena ini CHL jadi 0 lebih besar dari 2. Kemudian apply. Nah, ini kan yang biru-biru ini tandanya itu lebih dari 2. Jadi bakal kita pilih yang X ini, udah kehapus. Kemudian udah deh, tinggal kita close. Kemudian kita ke editor, save edit, kemudian stop edit. Kita lakuin hal yang sama juga, kita start edit lagi buat yang SST. Oke. Nah, kemudian di SST ini kita klik kanan, open attribute, kemudian sama, table, option, select by attribute, kemudian kita pilih kontur, rumusnya itu lebih dari 32. Udah tinggal kita apply. Nah, ini kebetulan nggak ada yang lebih dari 32, jadi udah kita close saja. Kita X, kemudian kita ke editor, save edit, kemudian stop edit. Udah gini kita ke geoprocessing, kita ke intersect. Di intersect ini kita input data yang kontur CHL sama kontur SST. Kemudian ini kita ganti jadi ZPP aja. Bebas namanya. Nah, di bagian output type-nya ini kita ganti yang point. Kemudian udah oke. Tuh, intersect-nya itu udah berhasil. Jadi, kita bakal fokus ke daerah bawah sini. Nih, daerah ini nih. Bakal aku zoom dulu. Ini kan kelihatan kan warna-warnanya nih, daerah yang banyak ikannya atau enggak. Kita bakal fokus ke daerah yang ini. Nih. Nah, jadi, ini kan sulit kan dilihat yang bagian ZPP-nya itu. Biar kita tahu, kita ganti aja. Bagian ini tuh kita ke edit symbol, kita buat jadi gambar ikan. Kita ke karakter marker symbol. Nah, SD default ini kita ganti yang environmental and icon. Kemudian kita pilih yang gambar ikan. Udah gitu tinggal kita okein. Nah, warnanya itu bebas, mau warna apa, kita ubah aja warna yang merah, atau bebas warna apa. Ini kan masih kecil kan gambar ikannya, jadi kita gedein aja. Ini, tuh, ikannya kan kelihatan kan, jadi kita bakal fokus ke daerah yang ini kan, yang ikannya banyak ini. Kita zoom aja, kayak gini. Nah, sebelum itu tuh kita uncheck saja area. Oke, sorry. Kita ke uncheck daerah kajiannya. Kita buat aja ke file, kita ke pack and print setup. Dan siap kita bakal ke layout. Ini kita pilih yang A3. Dan tinggal kita okein. Terus kita ke view, kita ke layout view. Nah, gambarnya itu kan bakal kayak gini kan. Kita itu bakal layoutnya tuh nggak kayak gini, jadi kita kayak gini. Kayak gini. Nanti bakal ganti di daerah bagian itu. Kan jadi kayak gini kan. Jadi tinggal kita ke rectangle. Kita bakal buat namanya.
Ini kan tinggal kita rapiin aja nih. Ini buat judulnya. Buat gini. Kita itu klik kanan, terus kita properties. Ini kita ubah jadi no color, kemudian ini tuh kita jadi ubah ke ini. Nah, oke. Yang tinggal kita copy-copy aja. Ini kan, tapi kita kecilin. Ini. Kalau udah rapi kayak gini, nah udah gini kan. Nah, di sini tuh kita tambahin judulnya, kita ke teks ini. Tambahin aja judulnya itu jadi tetap bersebaran kan bulan Juli 2020. Di wilayah Makassar. Udah gitu kita ke string simbol, kita pilih yang ini, kita bold, kemudian udah oke. Ini juga kita oke. Udah gini oke, sorry. Kita buat di tengah kayak gini. Nah, oke. Nah, gini kan tinggal kita gedein tulisannya biar kelihatan. Gedein. Udah gini kan. Kemudian nah di bagian ini tuh ini tadi belum di unchecklist. Ini juga. Nah, udah kayak gini kan. Ini kurang gede kayaknya gambarnya. Nah, udah nampak kayak gini kan ikannya. Itu kita ke rectangle juga. Ah, enggak. Kita eh ke, kita buat buletan. Oke, sorry. Ini, terus kita taruh di sini deh. Tinggal kita gedein aja. Nah, kita klik kanan, properties, kemudian kita ubah jadi hitung. Dan kemudian ini kita no color, kemudian oke.
Udah itu ini kita klik kanan, kita ke convert pictures. Nah, oke. Udah gini kan, terus kita ke yang ini, kita ke insert, kita masukin hmm, kok legend dah. Salah, sorry. Di insert ini kita masukin yang bilang not raw, bebas, pilih yang mana, ini aja. Kemudian oke. Udah kan gini tinggal kita rapiin, gedein dulu. Kayak gini. Kemudian kita masukin juga insert uh, scale bar. Kemudian oke, ini kita ganti dulu jadi miles, jadi kilometer. Gambar format dot times meron. Kemudian ini kita gedein jadi 14 deh. Oke, kemudian oke. Nah, kan dia jadinya kayak gini. Ini terlalu gede, jadi kita kecilin aja. Kecilin lagi. Tinggal kita rapiin di sini. Kayak gini kan. Nah, sekarang kita ke insert lagi. Terus kita tambahin scale text. Absolute properties. Kita ganti jadi times. Halaman, kemudian ini kita bold, kemudian oke. Udah gitu kita bakal nambahin sumber. Nambahin teks. Sumbernya itu tadi kita ke properties dulu.
Can you agree? Next. Dan this buat di bawah sama di kanan. Kita ganti jadi 12. Udah jadi kayak gini kan. Udah gitu kita ke yang ini. Di sini tuh bakal kita tambahin legenda. Kita ke insert. Kita ke legenda. Udah next. Udah gini kan legendanya. Itu kita tambahin proyeksi. Next. Kita ke ini kan. Main proyeksi. Oke. Oke. Udah kan kayak gini kan proyeksi. Kemudian bagian itu kita ke insert, kita ke data frame. Kita bakal nambahin SHP Indo. Kita klik kanan, kita add data. Kita add data yang SHP. Salah ini, oke.
Ya kan, tinggal kita zoom aja daerahnya. Kayak gini dulu. Dan kita klik kanan, kita ke properties. Kita ke extend indicator, kita pindah layers, kemudian apply. Udah gitu kita koordinat sistem, ke grid, new grid, set, next. Kemudian properties, dipilih times, teman, kemudian ini bagian top sama bagian kanan aja. Udah oke. Indikator udah, kemudian nah ini kan udah kelihatan kan, kita zoom aja gini daerahnya. Nah gini kan, kita rapiin aja. Kayak gini. Udah gitu di bagian kolom terakhir ini kita bakalan tambahin nama kita terus sama logo Unsri. Jadi kita pertama ke insert dulu, kita ke pictures, kemudian kita tinggal tambahin logo Unsri, kemudian open. Ini tinggal kita set aja ukurannya. Ini kita taruh di sini, kayak gini. Habis udah gitu kita tambahin nama kita. Kita ke sini dengan tambahin nama kita. Kayak gini. Kemudian udah oke. Udah gini kan, ini kayaknya bisa digedein lagi. Nah, jadi kayak gini. Terus kan udah jadi kayak gini ya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan dan juga apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.